Bisa dihubungi teman yang lain, Kak. Iya kakak, saya coba saya kasih mati, saya hubungi Doran dulu. Iya kakak. Iya kak. Siap, siap, Kak. Sabar habis telepon Karili, makanya tadi saya keluar, nanti saya telepon Kak Yopi dulu kakak. Oh, Iya siap siap, kakak. Kak. Selamat siang, Kak Vino. Siang kakak, maaf baru bergabung, ini masih di sekolah ini. Aku pakai Starlink, mantap pasti. Mas Bung ada Starlinknya Baru toh? orang saya kakak. Ya, Iya, iya, iya. Jaringan mantap. ya lumayan. Ini sambung wifi cuman karena ada
Karena ada kegiatan sama wifi, cuman kalau di kantor sini jaringan hilang, Kak. Makanya pakai jaringan biasa, Oh, iya. data. Saya lihat Pak Guru bilang ada ini pasang Starlink. Mm-mm. Mantap itu kalau ada Starlinknya. Iya, Wifi Starlink kah? Apa namanya? tidak tahu apa namanya. Kita cuma mengikuti saja ini. Oh, Ya, kalau besok-besok ada berkat ya, mau cari laptop satu dulu. Kalau dulu di siap siap. sekolah lama itu orang kasih pakai laptop. Kamu kalau sekolah Oh, yang sekarang tidak ada laptop, lab jadi tidak ada bantuan kalau komputer kan? sekolah lama kebetulan itu sudah ada, cuman masih ada dipakai, komputer lagi dipakai, Iya, iya. anak-anak ada pakai. Kalau sekolah lama itu kan dong kasih pakai laptop, cuma bawa kembali jadi tunggu besok-besok dulu ada berkat langsung cari laptop satu. Siap. Kalau misalnya ada teman yang bisa dipinjam bisa diusahakan. Iya itu lagi. Kemarin udah hubungi teman di SMA 3, cuman dorong ada sibuk juga, ada pakai laptop lagi jadi memang susah. Iya. Jadi tunggu-tunggu saya siapa tahu ada TTP menyusul ke atau bisa beli laptop satu kan. Ketiga kayaknya sudah luring, luring dan coba Iya, kita tanggal 20-an ya, luring. 20-an ya. Jadi video-videonya sudah disiapkan. Video pembelajaran 30 menit itu Itu lagi. Saya ini belum sempat bikin ke acara. Ini memang semua sibuk kan. dipersiapkan. Harapkan. Mohon mohon izin Kak Kartini, selamat siang. Selamat siang kakak. Bagaimana kabar Kakak? Baru 3 Bu. Mohon izin saya Kak Kartini jadikan sebagai kontrol meeting host untuk mengantisipasi saya punya jaringan terpental. Peserta yang lain. Izin kakak sebentar, kalau saya terpental tuh berarti saya pulsa habis kan. Karena saya punya pulsa data Siap siap dari Kakak. bawah itu sudah 2 giga saja. Saya tadi lupa isi kah. Saya takut jangan sampai Siap siap. barang ini putus, hilang dari Oke. peredaran. Kalau jaringan di apa wifi di itu orang lagi pakai, jadi Kakak memang yang bukan lain, drop.
Kakak yang lain-lain belum masuk apa kakak? Belum masuk. Ini saya sudah Bisa. Ini ada sampaikan di grup juga. Saya ada dalam kelas, kesian saya ada mengajar nih. Selamat siang. kalau saya tahu ada mau mengajar, yang voting jam 11. Akhirnya Sama dong betul sendengar. Sama dong betul sendengar. bagaimana Diam. betul dalam kelas. Coba bagaimana Ibu Reli? Mau dengar bagaimana kalau ada dalam Kenapa kakak? Mau dengar bagaimana kalau ada dalam kelas? Sendirian, sendirian mau voting jam 11 toh. Polling jam 11 toh sudah. Bisa bikin itu ibu ini dong, Pak Yakob, Ibu Delvi, dong pasti jam 11 jadi jam 11. Sebenarnya tuh kata fasilitator hari ini saya full Kak jam sampai siang nih. Siap Kak. Saya akan saja. Bisa dihubungi teman-teman yang lain Kak? Biasanya di sebelah sini ada ini. Bisa ya. Nanti ini ya saya Pak, kameranya biasanya mungkin ada sedikit pasti Pak. Oke, karena sama kasih ulangan harian dulu, ulangan harian. Saya belum ulangan nih. Oke kakak, saya coba tuh sama-sama ya. Teman-teman. Siap. Apa kakak? Kakak, saya harus dari itu jam itu. Ini pakai data ini data 4G. Tapi sampai terpental. Bilang sekali karena cuma tinggal 2 giga tadi lupa isi pulsa tuh. Ada pulsa di situ, ada jual tuh di etalase depan itu. Aduh, ini keren tuh, Pak. Itu kan mau tempo. Begitu. Baru hari ini kan saya ada piket tuh, jadi bertahan sampai sore ini. Oke deh, oke. Belum sampai. Kakak fasilitator kita mau tatap muka kapan kan? Kakak saya tanya kan? Itu apa? Di jadwal itu Kan saya ada. minggu apa? Minggu ketiga kayaknya. Kalau di jadwal, di jadwal itu minggu ketiga. Oh iya, kakak saya mau tanya kan? Kan dari mana? Kakak saya tanya dulu, saya tanya. Ini apa kakak? Tadi malam tuh kan saya sempat buka asinkron A1.6 tuh kakak tuh. Iya. Iya. Ah di situ tuh di tugas itu ini kakak bikin ada RPP. Jadi terus saya sempat upload satu, tapi ketika saya upload satu di perintah yang satunya tuh itu tuh hasil diskusi dengan kakak fasilitator. Oh iya. Mungkin ini apa? Sebentar, setelah diskusikan nanti ada diisi. Itu hasilnya diisi. Oh ya sudah dan saya bertanya kakak. Karena apa? 1.6 ini panjang asinkronnya dia. Untuk tatap mukanya kan Iya, tatap mayanya kan untuk asinkronnya panjang banyak. Jadi Selamat siang kakak. Selamat siang. Selamat siang Bapak Oki. Apa kabar Mas? Bapak Oki apa kabar guys? Cara dengan orangnya. Kita mengantuk. Saya malam bikin
saat kakak saya pusing aku kan banyak sekali sama kerja PKGK sama kerja PPG ya tapi bingung. Ya tadi nggak belum 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 suami minta tugas lagi. Weh, kakak tuh kan paling banyak kak. Jadi saya tuh kayak, tadi malam tuh, kayak tadi malam bukan kemarin siang kakak Octavianus dulu kan itu ada inbox, ada WA saya. Dia belum kerjakan tugas kak, semua itu harus saya pusing nih. Nah, saya ini Ke juga depan ada juga kan. Kasih lihat cuti kakak. di bagian yang belum ini kakak fasilitator kemarin Kasih lihat kirim ini. cuti Saya kakak bilang mau begini. kerja lewat HP ini paling setengah mati kan. Kakak kenapa saya bilang ada laptop Udah pakai dulu tuh Kak. 1 hari 2 hari kan. Iya kemarin tuh saya mau minta tunjang waktu kita ketemu di Bapak udah mulai Kalau misalnya bilang kakak nggak bisa ikuti formatnya, bisa format lain kakak pakai Word. Bisa pakai Word saja baru. Tidak, kakak Vena itu kendala di laptop itu. Bisa. Kalau kakak Vena itu kendala di laptop. Silakan. Kakak Vena nanti sudah baru kontak-kontak untuk itu pinjam laptop 1 hari kan. ya bisa lah aja. Kakak Hati Rencana jaringan nih besok saya mau stabil kan? rencana ke Kakak Hati jaringan stabil. Saya pakai data Saya pak. jadikan meeting host. Oh iya ya. rencana besok nih saya mau naik ke dinas bawa saya serdik para sinkron di Pontoro. Kalau jadi nanti saya kasih kabar. Iya, nanti kalau besok jadi naik ke dinas baru saya kasih kabar. Oke. Saya nonaktif kamera dulu saya makan saya sarapan dulu bukan makan saya sarapan dulu. Oke kakak Saya saya masih lapar Siap. ini lagi nih. Oke. Mohon izin kakak Selfie kalau bagus jaringan saya jadikan meeting host. Ya. Kakak yang lain belum bergabung. Oke kakak, kalau misalnya belum ada yang bergabung, mari kita mulai saja. Kalau misalnya ini sambil menunggu teman yang lain, coba mana? Kita mulai saja. Ingat waktu sudah lewat 18 menit. Mulai saja kakak, kita tepat waktu supaya kita Ya, ada Kak. kegiatan lain lagi. Kakak di saya signal kurang bagus ini, jadi saya Oh, ikut saya kadang-kadang saya hilang-hilang kakak, jadi
Saya ada di kantor Siap, siap. pramuka jadi. Oh ya kakak. Siap. Ini saya masih menunggu 2-3 menit baru kita mulai kak. Oke baik kakak, kita mulai saja. Karena waktu sudah lewat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Selamat siang, Salam Kak. sejahtera untuk semua. Shalom, damai Shalom. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, setiap permulaannya itu kita mulai dengan doa. Saya minta kesediaan dari kakak untuk memulai kegiatan ini dengan berdoa. Siapa yang bersedia membawakan doa? Kak Otnil bisa? Boleh, Kakak. Oke, baik, Kakak Terima semua. kasih. Mari
sebelum kita mulai kegiatan kita, izinkan saya berdoa menurut agama keyakinan saya bagi kakak-kakak semua dapat menyesuaikan. Terima kasih bagi Tuhan Yesus atas kasih dan rahmat-Mu. Bapa boleh jaga kami dari waktu ke waktu. Saat ini kami semua ada dengan tidak kurang satu apa. Kami ucap syukur atas semua kebaikan dan anugerah yang Bapa berikan bagi kami. Di saat ini Bapa, kami semua akan melakukan semua aktivitas kami Zoom. Tuhan berkati kami semua yang ada di grup ini, biarlah semuanya dapat terlaksana dari permulaan sampai akhir, hanya jadi di dalam kasih Bapa. Bagi narasumber yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan berikan hikmat baginya, kebijakan, agar ia dapat memberikan materi-materi menurut kehendak dan kasih daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas semua kebaikan Bapa bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang punya kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur bagi Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kakak Yakob sudah membawakan doa. Kita lanjutkan. Untuk kita mulai kegiatannya, mohon agar kiranya Kakak on kamera dulu supaya saya bisa mengambil gambar. Untuk kesediaannya untuk on kamera dulu supaya saya bisa ambil gambar. Kak Iwan bisa on kamera dulu? Atau ada kendala? Kak Rili bisa di-on-kan dulu? Kalau ada kendala bisa disampaikan. Oke, saya ambil gambar ya, Kak. Baik, terima kasih. Baik, mulai kita ini saya tanya kabarnya bagaimana kabar kakak semua hari ini? Baik, Semuanya Baik. Sehat kakak. Kabar baik. Terima kasih. Oke, untuk kegiatan kita hari itu modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ini ada kaitannya dengan modul 1.5 ya Kak. Ada kaitannya. Jadi 1.5. dalam pengembangan perencanaan di sini ada nanti kita akan menelaah dari setiap perencanaan dari kakak semua. Di 1.6 ada kemarin sesi asinkron, yaitu kakak dipersilakan untuk membuka LMS 1.6. Ada beberapa macam materi dalamnya, yaitu pembuatan perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar. LPP. Saya pikir semuanya sudah dipelajari oleh kakak semua. Di sini nanti kita akan diskusikan bersama. Untuk pemulanya kembali saya sampaikan untuk kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon kecuali ada hal yang perlu disampaikan, terus hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chatting di Meet dan klik present sebelum mau bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke. Tujuan dari modul PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka.
guru capaian modul khususnya itu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi tujuannya itu guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi tujuan akhir yang kita inginkan peserta bisa mampu menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan materi yang ada di 1.6. Baik, halo ke semua. Tujuan dari sesi kita kali itu peserta dapat menyusun pembelajaran PJOK dengan backward design. Jadi tujuannya itu menyusun pembelajaran rencana pembelajaran dengan backward design sesuai dengan yang kita bahas pada 5. Sampai di sini di 1.6. Kira-kira dari kakak kalian ada yang mau disampaikan setelah mempelajari di asinkron di modul 1.6? Ada yang mau disampaikan? Kita refleksi dulu ketika mempelajari 1.6 ada beberapa materi. Di sini kakak-kakak ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Sabar ya. Kakak itu saya mau sampaikan itu yang tadi saya bilang modul pembelajaran itu Kak. Iya Kak. Saya kurang paham. Modul 1.6 itu 1.6B atau 1.6C itu tentang modul pembelajaran. Itu saya kurang memahami tentang modul pembelajarannya karena di situ ada perintahnya itu modul yang sudah kita bicarakan dengan cara fasilitator. Oh iya. Nah itu sebentar ada. Ya. Oke. Saya sudah tangkap itu ya. Nanti ada sesi diskusi. Dari sesi diskusi itu kan mintanya diupload ya kan. Kan nanti ada kelompok. Terus salah satu kelompok menunjuk teman untuk mempresentasikan hasil penyusunan rencana pembelajarannya. Nah itu nanti itu yang diupload. Jadi hasil presentasi itu yang diupload. Jadi teman kelompok itu bisa diberikan ke yang lain untuk sebagai petunjuk. Misalnya kakak Ati yang mempresentasikan, nanti dibagikan ke teman, tinggal bagaimana dia memodifikasi, memperbaiki kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, kalau misalnya itu sudah, terus tinggal ubah nama saja. Ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan silakan. Oh iya. Begitu ya Kak. Ya terus saya mau tanya. Ya. Saya mau bertanya Kak. Iya. Itu modulnya tuh kita upload semua atau satu materi aja? Satu materi aja Kak. Satu materi yang diminta ya. Satu materi saja. Itu berarti kalau materinya contoh kalau saya mau upload kebugaran jasmani ini contoh Kak. Itu nggak apa-apa toh? Bukan harus permainan aja toh Kak? Iya. Bisa ya bisa. Pokoknya materi materi PJOK. Yang jelas kan? Iya. Jadi kalau kakak misalnya pahami, ditularkan ke kakak-kakak yang lain. Ya. Jadi di sini nanti ada kelompok, terus dipresentasikan. Oke kakak, baik. Terima kasih. Baik, kalau begitu. Ya, dari yang lain ada yang mau sampaikan? Kakak yang lain ada yang sampaikan? Pas kakak. Oke. Lanjut ya, kalau gitu kita lanjut saja.
Oke, lanjut. Agenda kita sesi ini yaitu langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Jadi langkah-langkahnya itu di LMS sudah ada materinya, langkah-langkah perencanaan pembelajaran backward design. Terus analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi per kelompok sebentar ada yang bisa membuat bekerja sama, bagaimana caranya menyusun perencanaan pembelajaran menurut backward design. Jadi pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran. Elaborasinya itu 1 jam. Jadi peserta mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pendekatan pembelajaran. Jadi peserta mengunggah kemarin itu mengunggah LPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Nah, terus ini di kota pemahaman yang tetap maya hari ini itu peserta berdiskusi, jadi menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar. Jadi saya pikir di asinkron kemarin itu sudah paham, sudah ada yang membuat modul pembelajaran. Jadi itu yang didiskusikan. Jadi yang dimiliki ataupun yang baru disusun diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan memandu refleksi itu. Ada pertanyaan dan 3 pertanyaan kunci. Melakukan diskusi kelompok untuk menelaah. Jadi LPP sebentar kita telaah. Terus melakukan penguatan. Berikutnya sinkron untuk 1 JP ini hari berikutnya. Jadi modul 1.6 ini dalam beberapa hari ke depan itu masih terbahas di asinkron, tapi bukan tetap maya. Tetap di asinkron. Jadi ada beberapa modul di 1.6 ini. Saya harap kakak bisa membuka semuanya di LMS. Ya. Kalau misalnya ada kendala, tolong disampaikan. Ya. Kalau kakak Ati sudah membuka semuanya? Dari 1 titik berapa? Tadi malam saya buka 1.6, 1.6 lagi. Ya 1.6 bagian C, B itu saya mentok di yang itu ke penguploadan modul ajar itu. Jadi di 1.6 B itu saya sempat upload 1. Tapi di C-nya itu minta uploadan lagi, cuma saya takut mau upload ulang, jadi saya mentok di situ kakak. Jadi di situ yang kakak tidak paham, misalnya kan, nah, itu yang di-upload yang terakhir itu yang sudah didiskusikan. Nah, misalnya kan, Oke, iya itu ada terusnya ada perbaikan. Nah itu yang di-upload. Begitu saja kakak. Iya. Kakak yang lain ada yang belum paham? Kalau kakak yang lain ada yang belum paham? Kakak, Ini saya sampaikan kakak karena di iya. di 1.6 ini banyak ini yang harus dikerjakan. Iya kakak, itu kan di 1.6C itu kan ada 4 soal. Ya. Apakah kita mulai kerja itu 1 sampai 4 ke gimana? Iya kak, ya silakan. Semampunya kakak. Di 1.6C Ya, kita ya? kerja 4 Di preview bukan? Iya. Oh iya dikerjakan itu kak. Itu kan pertanyaan pemantik dalam situ. Kuis, semacam kuis. Jadi kalau dibuka ya. Di 4 ini. Iya, 1.6. Jadi itu ada pertanyaan. Referensi pembelajaran itu. Iya. Rencana pembelajaran PJOK. Iya. Yang soalnya itu apa yang Bapak harapkan itu ya kak? Iya.
Tolong diisi Sada aja bukan sesuai dengan tertulis. pendapatnya. Ya. Jadi ini bukan pikiran luar, tapi bikin dari materi yang ada, terus apa yang Bapak Ibu harapkan, ditulis saja yang harapkan. Ini maksudnya jangan anggaplah sebagai beban, tapi anggaplah sebagai pendapatnya kakak di sini. Ya, begitu ya kak? Ya. Biasanya kan ada pertanyaan yang soal yang keberapa itu. Ada apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, apakah ya. Oke, saya lanjut kak ya. Kalau bagian B kakak, Ya, Kak, elaborasi bagaimana? isi itu kakak, itu kan ada 3. Iya, ya. Oh, di elaborasi ya. Iya, itu kan 1.6b. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merencanakan pembelajaran? Oh iya ya. Oh iya itu. Ya. Di 1.6b ya. Iya kakak. Iya. 1.6b itu kan ada 3. Dibuka itu ya kak, diisi. Ya. Elaborasi. Ya. Itu pertanyaan pemantik. Oke kakak. Iya. Iya. Pertanyaan pemantik itu Itu cuma pertanyaan, nanti ada. Ini cuma pertanyaan, tidak membutuhkan jawaban kayaknya. Tidak butuh jawaban. Cuma Iya, ada nanti kayaknya. pertanyaannya di bagian mana ya? Bagian 4. bagian B. Yang jelas itu kalau kakak MS terus minta jawaban, ya, berarti itu diisi. Terus kalau ada pertanyaan baru tidak ada kolom jawaban, berarti tidak perlu. Begitu ya kak? Oh ya. Di bagian B siap, kan ada pertanyaan di situ. Iya. Tapi tidak muncul kolom Tidak jawabannya. muncul kolom jawaban, iya. Kolom jawaban. Nah, itu berarti tidak perlu dijawab. Iya, iya. Di elaborasi isi ya. Kalau Elaborasi sudah isi. buka itu lanjut Iya. lagi. Terus ada Kalau preview C kan di diisi, 1 C itu ya. Ada di titik 6C. 1.6C. Ya. Ya, Iya. Nah, itu diisi. itu kuis, Itu diisi. Iya, karena dimulai itu. Ada Iya, tulis selamat mengerjakan lalu mulai. Nah, di perintah bagian terus itu di silakan Bapak Ibu. Di 1.6C1 itu Nah, itu 1 ke 6 titik. 1. Ya, RPP yang kakak buat. Nah, itu yang juga perlu kakak. diskusikan. Dibuat aja. Oh iya, sudah jelas. Kakak tahu. Sudah jelas kakak. Jadi kita cuma Ya. merencanakan jelas, saja tapi tidak didiskusikan. Iya. Ya. Nanti di sini didiskusikan kak. Itu yang didiskusikan nih Pak. Di situ ada perbaikan. Setelah diperbaiki, diupload lagi di 1.6 berapa itu? Titik kedua. Iya. Nah, ada penyempurnaan. 6C2. 1.6D. Iya. 1.6D. Kakak, kalau ada yang mau bertanya, yang lain, kakak Untuk saya kakak, untuk di 1.6.C1 itu kerjakan tugas, kumpulkan itu dok, apa? Ya. RPP. Ya, itu apakah ya, RPP-nya itu harus ditandatangani ditandatangani atau atau tidak? Tidak perlu kakak, tidak perlu. Ya, itu Tidak perlu cuma seperti apa? Ya, tidak perlu kakak. Tidak perlu. Sesuai dengan apa yang kakak ketahui. Nah, itu nanti yang didiskusikan kakak. Jadi tidak resmi, perlu di upload aja sesuai apa yang kakak bikin, tidak perlu ditandatangani. Nah, siap. begitu ya kak.
Ada pendapat lain? Mohon disampaikan karena jangan sampai ada yang bingungnya. Masih menunggu informasi dari kakak. Karena memang di sini diskusi terkait dengan perangkat pembelajaran dengan mengacu pada metode backward design. Oke, kalau itu lanjut. Ada di sini kuis kakak ya. Tapi kakak Saat kita saya diskusi akan mengajar. Izin kakak. Ya kak. Izin kakak mau bertanya, kalau diskusi Ya. kita diskusi isi sendiri kak ini, kalau diskusi itu kan Kita ada beberapa diskusi orang. tidak saya. Oh nanti yang ini yang didiskusikan nanti saya bikin per kelompok. Yang sebentar ada per kelompok. Nah satu yang satu orang menunjukkan dia punya RPP yang sudah buat. Nah, sudah diupload itu. Nah, kalau sudah dipresentasikan ada nah diupload ke modul berapa itu ya? 6D ya, itu yang diupload yang perbaiki. Karena kan ini tuh modul ikan ya. Tolong disampaikan juga ya. Kalau misalnya ada yang kita. Oke, kita lanjut aja dulu. Ya, siap kakak. Saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan. Nah, sini itu yang pertanyaannya mungkin. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Nah, ini kan yang masuk dalam backward design. Dan itu pertama itu pembelajaran. Asesmen baru aktivitas. Kalau di modul yang biasa itu kan asesmen di belakang. Ya. Kalau menurut backward design ini asesmennya ingat kita menentukan penilaian, baru kita lakukan aktivitas pembelajaran. Kakak Beno ada yang bisa saya sampaikan? Silakan Kak. Kakak saya izin kak. Saya ini dalam perjalanan mau turun ke kota karena saya tadi dengan teman numpang toh. Jadi saya vakum saya menyelesaikan di jalan saja, nanti sampai di kota baru saya lanjut lagi. Izin kakak. Siap. Nanti aja itu. Nah ini mau jalan turun. Semangat. Saya tadi numpang dengan teman kak. Saya motor tidak bisa naik. Lanjut saja kak. Lanjut. Jadi saya izin saya vakum saja. Oke. Jadi saya lihat. Hati-hati kakak. Masih. Dilarang Apa Pak? nanti dapat aku marah kepada Oke. Kita lanjut aja Pak. Saya tetap mengikuti saja. Oke. Tapi saya di jalan. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjut. Di tujuan. Jadi pertama itu tujuan, terus asesmen dan aktivitas pembelajaran. Aktivitas biasanya itu kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan apa. Jadi dimulai dari ujung yang akan kita capai, kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan mulai. Ya menurut backward design itu yang pertama itu tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas pembelajaran. Oke. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir. Jadi di sini merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ajarkan. Jadi kita ini fokuskan pada tujuan akhir peserta. Jadi kalau misalnya peserta didik melakukan contohnya melakukan permainan, misalnya permainan sepak bola, kita tentukan dulu tujuannya.
Wih, berarti asesmennya bisa atau lisan. Misalnya atau ganda. Baik, kita bahas itu apa yang diketahui dan dikuasai itu kita yang diketahui dan jadi tulisannya itu jelas dan spesifik. Apa kriteria tahu yang juga benar. Contoh ini adalah modul ajar atau itu kelas itu kelas 2 ya. Itu SD kelas B kelas A. Kalau kelas B kalau kelas A Kakak fasilitator, kakak suara putus-putus tidak kedengaran. Tidak kedengaran. Kakak fasilitator, Ya. suara putus-putus tidak kedengaran. Suara putus-putus. Memang tadi kakak bilang dia punya jaringan tidak bagus, jadi yang dia kasih satu orang untuk nanti dampingi toh supaya tidak terputus. Jaringan tidak Dia tak bisa jelas. terpental. Kakak pun jaringan tidak bagus. Kasih bagus jawab dia. Aduh, parah saya dengar ini. Akhirnya keluarlah, sudah. Nah, itu. Nah, gini boleh kakak? Kakak pun mood lagi mati itu. Kakak ya. Kakak mau kasih hidup dulu, ya. Minta maaf ada jaringan yang kurang bagus jadi saya terpental. Ya, ini pas. Ya. Saya lanjut ya, Kak. Ya, siap kakak. Jadi ini ada contoh sudah terbaca ya, Kak? Presentasi saya sudah terbaca. Sudah bisa terbaca, kakak. Oh, sudah ya? Ya. Sudah. Ini ada contoh modul pembelajaran dengan pendekatan backward design. Ini fase B, ini kira-kira kelas 1 ya, kelas 2 teman. SD. Iya kakak. Ya. CB 12. Ya Kak, ada yang bisa sampaikan kalau fase B kelas berapa? 34. Oh 34 ya. Ini contoh ya, dalam pembuatan modul. Terus berikutnya di fase B ini ada kita elemennya itu terampil bergerak. Contohnya, ini contoh. Elemennya itu terampil bergerak. Terus capaian pembelajaran peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Jadi CP-nya itu kita bisa ambil di CP yang terbaru. Ya. Di setiap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kan CP itu. CP itu kita turunkan ke tujuan.
Oke, tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Ini tujuan yang kita capai yaitu peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ini contoh ya, Kak. Ya. Misalnya elemen terampil bergerak, capaiannya itu peserta didik memberikan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Jadi bukan hanya senam yang bisa diambil materinya di sini. Misalnya pertukaran, permainan itu kan termasuk juga keterampilan gerak. Tergantung dari kondisi di sekolah. Jadi kita sebagai guru yang menentukan tujuan. Tujuannya peserta didik contohnya mendemonstrasikan. Kalau mendemonstrasikan di sini, kira-kira pembelajarannya bagaimana, Kak? Kalau misalnya mendemonstrasikan, contoh asesmennya atau contoh penilaiannya, apakah praktek atau tes pengetahuan kalau mendemonstrasikan? Praktek Kakak. Oh iya. Jadi Sampai untuk demonstrasi tujuannya juga itu mempraktekkan ya, Kak? Iya. Oke. Bagaimana pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dari tujuan itu? Nah, ada 2 asesmen pilihan di sini. Yang pertama itu asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda atau asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai perform atau kegiatan rangkaian gerakan senam irama. Kira-kira yang mana benar, Kakak? Dalam kalau melihat tujuan pembelajaran, peserta didik mendemonstrasikan. Sesuai dengan disampaikan tadi dengan Kakak Selvi, yaitu praktik. Jadi yang benar di sini bagian kedua ya, Kak? Ini. Nah, ini yang kedua yang benar. Jadi, ya. Yang kedua. Ya, yang kedua. Jadi untuk yang pertama ini asesmennya dengan pertanyaan, berarti kita harus buatkan tujuan yaitu mengetahui. Ya. Nah, kalau misalnya tujuan pembelajarannya mengetahui, berarti asesmennya dengan pertanyaan. Terus kalau misalnya dengan mendemonstrasikan atau mempraktekkan, berarti asesmennya menggunakan rubrik untuk menilai perform atau aktivitas rangkaian gerakan. Sampai sini sudah dipaham, Kak? Atau ada yang bertanya? Jadi ini backward design ini spesifik, tidak secara meluas. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan, kita buatkan tujuan satu saja, 1 atau 2 untuk menilai pengetahuan atau keterampilan. Kalau misalnya 2 yang dinilai asesmen pengetahuan, berarti tujuannya juga dibuat 2. Ya. Karena ini tujuan pembelajarannya 1, jadi kita pilih yang benar ini. Ini yang benar. Ada yang bisa ditanyakan? Untuk lanjut? Oke, Kakak. Vino, ada yang mau sampaikan? Oke, Kakak. Ini mungkin yang ditampilkan ini mungkin dengan modul pembelajaran. Iya. Sedangkan yang saya punya ini kan juga pakai RTC, jadi memang ada sedikit beda dong. Oh iya, memang. Tapi saya tetap alur. Izin juga, saya tidak jadi turun, Kak. Ada teman guru yang baru sampai, nanti mau turun sama-sama ya sudah. Akhirnya teman yang turun duluan saja, biar saya ikut di sekolah saya dulu. Oh, makasih banyak, Kak. Semangat. Saya tambahkan sedikit, Kak. Mungkin untuk tujuan pembelajaran pasti setidaknya pasti ada 2 tujuan pembelajaran. Kalau di RPP itu kan tujuan pembelajaran itu yang dimaksud setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau condition menggunakan kalau saya pakai model ini PBL, Problem-Based Learning dengan pendekatan saintifik. Tujuan yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu menganalisis teknik menendang bola dengan punggung kaki pada permainan sepak bola dengan tepat.
Nah, yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan teknik menendang bola dengan kaki dengan tepat. Nah, jadi ada sedikit perbedaan ketika RPP dengan modul pembelajaran. Karena kalau di modul itu kan langsung mendemonstrasikan. Tapi kalau di RPP tujuannya itu dia menganalisis dulu teknik menendangnya seperti apa, baru dia bisa mendemonstrasikan di lapangan. Itu mungkin contoh gambaran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat dari Kakak Vino terkait dengan apa yang disampaikan dari PP. Jadi yang Kakak sampaikan itu saya sependapat. Jadi yang pertama itu menganalisis. Jadi kalau menganalisis itu masuk pada ranah pengetahuan ya, atau bagaimana? Kalau menganalisis itu ranah pengetahuan. Iya. Ya, jadi dia masuk di asesmen, pertanyaan dan jawaban tertulis atau pilihan ganda. Ya. Jadi bisa ditambahkan. Jadi kalau misalnya yang mempraktekkan berarti ini masuk dalam perform atau aktivitas. Ya. Iya. Baik, kita lanjut. Baik. Masih ada yang sampaikan? Oke. Kada ribut saya ada itu baru biar pulang jadi memang kedengaran. Siap Kakak, di sini juga agak ribut karena ada baris. Oke, siap. Saling saya menyesuaikan aja. Jadi asesmen yang digunakan dalam tujuan ini, tolong diperhatikan, itu dalam tujuan itu mendemonstrasikan. Jadi asesmennya itu asesmen dengan rubrik dengan menampilkan satu rangkaian irama. Jadi ada satu rangkaian. Aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitasnya itu apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas, dengan sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak semua ya. Jadi aktivitas yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan, terus aktivitas ini harus menyenangkan. Jadi aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak. Dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Berikut, desain mundur atau desain backward design. Yang pertama itu dimulai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan asesmen. Nah, yang ketiga itu merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi perangkat pembelajaran ini yang harus dimulai itu dengan tujuan. Karena kalau kita balik lagi, kalau elemen dengan capaian kan itu sudah ditentukan sudah ada di struktur kurikulumnya. Jadi tinggal itu yang di copy paste, dikasih masuk di capaian, terus tujuan yang buat itu peserta, guru yang buat, dan asesmen. Terus kegiatan langkah-langkah apa? Baik, langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum kita telah membahas 3 langkah awal di atas. Itu yang langkah awal itu yang pertama tadi tujuan, terus asesmen, terus di dalam langkah-langkah ini ada yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu memperhatikan diferensiasi. Oke. Jadi mati pakai HP jadi sekarang baru kasih mati. Oke, baik. Jadi ini langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat langkah-langkah ya. Langkah-langkah pembelajaran itu memperhatikan diferensiasi. Di sini ada pembelajaran diferensiasi. Artinya memberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi bisa dibuat per kelompok. Dibuat dalam langkah-langkah itu kita membuat kelompok pertama misalnya dalam permainan bola voli. Misalnya ada beberapa peserta didik yang sama sekali belum paham atau belum bisa melakukan praktek permainan bola voli. Jadi kita buatkan kelompok yang belum mampu, terus kelompok yang sudah mengetahui, terus ada kelompok yang mahir. Yang belum mampu bisa diberikan kelompok dengan cara lempar tangkap bola. Terus misalnya kalau yang sudah mampu
Bagaimana langkah-langkahnya di kelompok ini? Kita berikan cara melakukan teknik dasar, passing atau servis. Terus kelompok yang mahir kita berikan kegiatan bermain seutuhnya. Nah, seperti bermain dengan berpasangan atau bermain seperti biasanya permainan bola voli. Itu namanya memperhatikan diferensiasi. Nomor 5 itu mengembangkan sumber belajar. Sumber belajar apa yang diambil, fasilitas dan sumber daya yang ada. Jadi kita mengembangkan kalau misalnya aset apa yang ada di sekolah, kalau misalnya di sekolah tidak ada bola voli, kalau misalnya kita belajar bola voli, tidak ada bola voli, kita menggunakan aset yang lain atau bola plastik. Nah, di situ masuk dalam pemberian pembelajaran ke peserta didik sesuai dengan kondisi di sekolah. Terus kalau misalnya tidak ada net, tidak ada lapangan tapi tidak ada net, berarti kita gunakan aset peserta didik atau aset manusia. Jadi misalnya 1-2 orang sebagai tiang, berarti gunakan aset ya. Terus menyusun langkah-langkah pembelajaran. Nah, kita susun langkah-langkah pembelajarannya. Nah, yang ketujuh ini yang harus perhatikan itu yang baru-baru ini ada yang menyusun rencana keselamatan. Jadi di dalam pembuatan modul ajar atau RPP itu kita harus sisipkan rencana keselamatan. Jadi tidak mesti harus di akhir ini yang rencana keselamatan. Dalam setiap pembelajaran kita harus sampaikan kesiapan peserta didik. Nah, itu masuk dalam ranah keselamatan. Menanyakan tentang kesehatan. Bagaimana peserta, apakah ada yang sakit. Terus ketika dalam pembelajaran materi lempar cakram atau tolak peluru, rencana keselamatannya bagaimana? Kita sampaikan kepada peserta didik agar terhindar dari bahaya ketika pembelajaran lempar cakram atau tolak peluru atau lempar tebing. Kita sampaikan bahwa jangan lakukan dengan berhadapan. Karena itu ada menimbulkan bahaya. Jadi itu masuk sudah ada dijadikan rencana keselamatannya. Misalnya dalam pembelajaran sepak bola, rencana keselamatan itu apa yang harus kita susun? Misalnya alat, kita siapkan alat safety atau alat untuk memandu. Misalnya ada yang pada saat bermain ada yang terkilir, berarti apa yang harus siapkan? Dari kakak yang sekalian ada yang bisa memberikan contoh rencana keselamatan dalam pembelajaran PJOGA selain apa yang saya sebutkan? Bisa kakak sampaikan? Misalnya yang notif ini menyusun secara langkah pembelajaran, ada menyusun rencana keselamatan terkait apa yang saya sampaikan. Ada kak? Bisa dicontohkan satu? Halo? Ada yang bisa sampaikan? Yuk, kakak coba ulangi pertanyaan. Oke. Ini yang nomor 7 ini, yang kan unik ini dalam membuat RPP atau modul, kita bisa sisipkan menyusun rencana keselamatan. Saya kasih contoh. Kalau misalnya pembelajaran tolak peluru, kita di situ sisipkan langkah-langkahnya itu memberikan atau mengerahkan kepada peserta didik untuk melakukan teknik lempar cakram atau tolak peluru supaya tidak saling berhadapan.
karena itu akan menimbulkan bahaya. Nah, itu masuk contoh rencana keselamatan. Jadi dilakukan dengan tidak berhadapan. Nah, kalau misalnya ada pembelajaran lain yang terkait dengan keselamatan, ada yang bisa disampaikan? Kakak mungkin saya kan, Ya Kak, silakan. kalau kan tadi kakak kasih contoh itu tolak peluru. Ya, Mungkin dalam renang juga bisa. iya Kak, ya. Contoh apalagi itu tentang air. Iya. Nah, itu keselamatan tuh mungkin siswa diberikan pengertian untuk tidak duduk di samping kolam kalau tidak bisa berenang, gitu. Iya. Atau memberikan pengertian kepada siswa untuk tidak saling mendorong ke dalam kolam. Ya, itu masuk rencana keselamatan. Begitu ya Kak? Nah, itu kan contoh rencana keselamatan. Oke, menggunakan pakaian yang Pakaian yang aturan. sopan. Ya. Atau tidak boleh menggunakan baju berwarna putih untuk wanita. Oh iya. Itu kan contoh. Ya, itu contohnya Kak ya. Iya. Ada yang lain? Iya, salah satu contohnya juga tentang mungkin lempar lembing Kakak. Iya, Kalau lempar lembing kan di situ untuk menyusun rencana keselamatan kan harus diperingatkan bahwa lembingnya jangan dilempar saling berhadapan. Ya, itu ya, betul. Terus jangan berdiri di belakang teman saat teman mau melakukan lempar lembing, itu kan membahayakan juga. Iya, siap. Oke, begitu ya Kak? Iya, mungkin begitu lebih. Ya. Jadi saya pikir sudah dipahami tentang menyisipkan rencana keselamatan dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran. Ya, pikir sudah dipahami ya. Ada yang bisa sampaikan atau kita lanjut? Siap, Lanjut. Ya. Lanjut. Oke. Kenapa desain mundur? Di sini kenapa kita bikin secara desain mundur? Yang pertama itu mulai dari tujuan. Jadi yang pertama itu sebelum melakukan itu harus ada tujuan dulu ya. Mulai dari tujuan dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua itu backward design menjadi penerjemah Bapak Ibu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Dimulai dari tujuan dulu. Yang berikutnya kita mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi dimulai dari tujuan terus menyusun perencanaan pembelajaran dari tujuan dan menciptakan pengalaman yang bermakna. Analisis. Ya. Baik. Dari pertanyaan refleksi, ada link Jamboard yang saya kirim di kolom chat. Tolong diisi. Ini yang masih Pak. Ada di link Jamboard nanti saya kirim. Jadi tolong kakak menuliskan. Jadi apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun. Nah itu tadi yang di LMS kan yang dibaca. Ya isinya yang dijawab. Saya kirim di kolom chat itu link Jamboard. Nanti kakak yang isi di situ. Kalau belum paham nanti saya kasih contohkan. Kakak menggunakan laptop kan? Kalau saya menggunakan laptop nanti buka di situ. Ini ada link Jamboard saya kirim di kolom chat. Nanti kakak isi dalam. Oke. Bisa dibuka ya kak? Saya sudah kirim di kolom chat link Jamboard, tolong dibuka. Jaringan tidak baik ya. Jaringan tidak bagus kakak, minta maaf.
Dicoba sih. Dicoba aja. Itu kakak itu sudah masuk. Nah, sudah terbuka. Saya jaringannya kurang Iya. bagus. Kalau kurang bagus ya bisa menyesuaikan. Ya. Saya coba share screen ya. Ini. Di dalam situ ada pertanyaannya, Kak? Ada. Ada yang bisa buka? Saya bisa. Iya, coba isi caranya itu, Kak. Ini apa? Diklik ini. Mana? Sabar. Klik Ini mana? nih, diklik. Ini nih. Ini yang saya lihat. Klik di sini. Klik mana, Kak? Coba Mana? diklik ini. Ada berarti. Kursornya mana, Kak? Ini. Perhatikan. Nggak kelihatan. Ini nih, ya. Oh, itu, Note, terus klik sticky note. Ditulis di situ apa yang kakak harapkan. Tulis aja di situ. Kata-katanya. Baru di... oh, Ya. Kenapa saya kasih begini supaya ada pengalaman kakak, misalnya suatu saat akan belajar online kan bisa digunakan ini Jamboard. Silakan buka kakak ya kalau ini bisa buka. Kalau misalnya jaringan ya tidak masalah, bisa ditulis aja di kolom chat kalau misalnya terkendala dengan jaringan. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya bisa dibuka di Jamboard sebagai pengalaman. Kakak Ita bisa? bisa Kakak. Ya. Kakak yang lain? Lagi Kakak usaha. Ya. Coba. Lagi usaha. Kakak Selvi bagaimana? Ada kendala? Oke, siap kakak Veno. Bisa ditulis di kolom chat saja. Kakak kita pakai HP ini baru di tempatnya signal juga tidak bagus. Oke, siap. Bisa dicoba di HP aja pertanyaannya. Bisa dibuka atau? Ya, pertanyaannya ini apa yang diharapkan dari peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun. Saya contohkan ini ya di sticky note. Ada tertulis sticky note ini. Bisa di sticky note, diklik sticky note, ditulis di sini baru disimpan. Kelihatan ya Kak? Oke, kalau misalnya terkendala, bagaimana Kak Ita? Lancar? Oke ya. Sudah. Begini. Ditarik. Nah ini. Begini contohnya Kak Ita. Di-share ya? Ya. Begitu aja sudah. Sudah muncul kalau begitu. Ya. Terus. Setelah itu terus. Saya sudah Nanti begitu. Sudah muncul ya? Berarti down ya, berarti down. Ya. Sudah ya. Begitu saja. Oke, sudah. Ya, jadi Kakak Ita punya ini. Sudah. Nah, jadi harapan kakak dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran itu keterlibatan aktif pada peserta didik. Nah, kemandirian peserta didik dalam belajar. Peserta didik dapat mengembangkan
sikap positif, Sikap disiplin positif. dan rasa ingin tahu terhadap dan serta kerjasama. Dari kakak lain, kalau misalnya tidak bisa menulis di Jamboard, bisa ditulis di kolom chat. Sudah semua? Kalau sudah kumpul, kita sudah istirahat. Ayo. Bisa kakak Ita lanjutkan dengan mengklik tanda ini. Kan ada 4 pertanyaan. Ini. Oh, Nah, ini. iya. Sini. Udah. Oke. Sudah. Oke, siap. Kakak yang lain bagaimana? Ini pertanyaan yang tadi malam di LMS Ya, ya? itu sudah. Ya, itu baru muncul. Saya baru enggak, Kak. Iya. Ini baru muncul di sini pertanyaan itu. Saya baru enggak. Jadi saya copy paste saja kalau kayak begini. Siap, kakak. Yang lain bisa disampaikan secara langsung ya, Kak? Bisa disampaikan secara langsung. Saya kasih kesempatan kepada kakak yang untuk menyampaikan. Kakak siapa yang mau maju durang untuk menyampaikan secara langsung dari harapan dalam proses pembelajaran. Kakak Otnim? Iya, harapan saya untuk pembelajaran ini itu diharapkan supaya siswa dia mampu aktif dalam melakukan pembelajaran, terus juga dia bisa tangkap dengan pembelajaran yang diterangkan, dan siswa juga merasa puas bahwa pembelajaran yang disampaikan tersampai kepada dia dan dia bisa memahami pembelajaran itu dengan baik. Dan mungkin cara penilaiannya itu dimulai pada tes yang akan dilaksanakan. Jadi mungkin itu yang menurut saya kan. Siap kakak, makasih. Dari yang lain? Kakak yang lain? Kakak kan tadi ini komentar yang diharapkan itu komentarnya peserta didik, jadi dapat mengembangkan sikap positif, disiplin, dan rasa ingin tahu. Dari kakak yang lain, kakak Selvi bisa disampaikan kalau ada yang bisa disampaikan? Mungkin yang kita siapkan itu partisipasi aktif. Ya. Mengharapkan peserta didik itu terlibat secara aktif dalam segala kegiatan yang diikuti. Baik. Itu aja kak? Atau masih lanjut? Oke, baik, terima kasih kak. Yang lain? Kakak Iwan, ada yang bisa sampaikan kakak Iwan? Ya kakak Iwan, ada yang sampaikan? Tidak kakak, saya mendalami dulu. Oke, siap kak. Masih mendalami pertanyaannya. Oke, siap. Ya. Kakak Dwi, ada yang sampaikan? Dwi Joko? Kakak fasilitator izin, itu ada jawaban yang saya kasih, tolong dilihat. Terima kasih. Yang halaman kedua ya? 2, 3, 4. Oke, siap. Nah, ini yang kedua. Bagaimana cara ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Nah, oke. Peserta didik dapat mempraktikkan. Jadi dapat berpikir. Baik, terima kasih kakak. Nah, saya pikir ini yang mewakili untuk kakak semua. Jadi bagaimana cara ibu mengetahui ketika telah berhasil? Atau ada tambahan dari kalian lain? Nomor 4, nomor 3 yaitu
Apa perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Nah, ya, dikarenakan semua siswa tidak memiliki kemampuan yang sama. Jadi, minat yang sama setiap proses pembelajaran dalam materi PJOK. Baik, terima kasih pendapatnya Kakak Ita. Yang keempat yaitu apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Oke. Dan juga makna itu meningkatkan motivasi siswa karena ketika mereka memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka akan dinilai pembelajaran yang berusaha. Ini sudah dijawab Mbak, makasih Kakak Aita yang sudah memberikan jawaban. Kakak yang lain yang mau memberikan jawaban secara langsung, secara lisan bisa. Oke, karena waktu kita lanjut ya Kak. Sudah diwakili oleh Kakak Ita dari pertanyaan. Jadi ada 4 pertanyaan sudah dibuat oleh Kakak Ita. Terima kasih. Saya harap untuk kakak yang lain bisa memaknai dari pertanyaan ini itu sebagai pendalaman dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Sudah pakai. Tidak, kakak nyambut. Kakak siapa? Kakak yang tadi. Kakak yang tadi. Kakak Ocha Moto. Kenapa kakak? Tuhan, sapu anak. Oke. Tadi saya ada bicara, saya lupa kasih mati. Apakah ini saya lanjut ya? Apakah perencanaan pembelajaran atau modul Bapak Ibu awali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Oke. Dalam tujuan pembelajaran ada namanya rumus ABCD ya, ABCD. Jadi dalam tujuan pembelajaran diharapkan bisa tercover dari ABCD ini. A itu yaitu audience. Audience artinya peserta, ya audience. Terus behavior, terus kondisi dan degree. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran, alangkah baiknya ketika dalam rumus ini bisa tercover. Di sini saya berikan contoh rumusan audiens untuk membuat tujuan pembelajaran yang berdasarkan rumus ABCD, yaitu misalnya peserta didik mampu. Nah, kalau ada bilang bahasa peserta didik mampu itu masuk dalam rumusan audiens. Terus behavior itu melakukan mampu mendemonstrasikan, misalnya behavior itu mendemonstrasikan atau mempraktekkan atau mengetahui. Kondisi yaitu teknik dasar permainan bola basket atau teknik dasar permainan sepak bola secara berkelompok atau dengan permainan, itu masuk kondisi. Terus degree yaitu dengan baik dan benar, ada kata-kata dengan baik dan benar. Contohnya itu peserta didik mampu mempraktikkan salah satu teknik dasar permainan sepak bola secara berkelompok atau dengan permainan yang dimodifikasi dengan baik dan benar. Itu contoh tujuan pembelajaran. Berikutnya, oke, di sini ada analisis perencanaan rencana pembelajaran. Jadi saya akan membuat kelompok, jadi kita diskusi 10 menit saja ya. Jadi saya buat kelompok, 2 kelompok saja.
Jadi satu orang mendiskusikan perangkat pembelajarannya yang sudah diunggah. Kan kemarin ada yang unggah RPP atau belum? Yang sudah dibuat itu RPP dari kakak kan disuruh buat RPP. Nah, terus diunggah. Saya ada unggah kemarin. Yang lain bagaimana? Belum dibuat RPP kakak. Oh belum. Berarti baru kakak hati itu yang lain yang sih ada. Kalau satu saja berarti langsung dipresentasikan, kita tidak usah buat kelompok. Kalau ada yang sudah, misalnya ada 2, kita bikin kelompok. Yang lain bagaimana? Ada kakak. Ya, kakak Iwan. Berarti kita buat kelompok. Nanti didiskusikan di situ, satu orang presentasikan. Saya buat kelompok ya kak. Siap kakak. Iya. Iya.